Katakan padaku, kenapa jimat yang kuberikan pada Duan Xin ada di tanganmu? Pria itu melirik Lu Chen, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat pintu masuk gua. Karena aku ingin menyelamatkan orang. Lu Chen berkata langsung. Tahukah kamu bahwa bergegas ke hutan hantu yang sengit bukan berarti menyelamatkan orang, tapi merugikan mereka? Pria itu memandang dengan serius ke pintu masuk gua, menghela nafas kecewa, dan berkata, kamu ambil orang itu tanpa jiwa, dan roh jahat akan menjadi gila ketika dia melihatnya. Dia ingin menempati tubuh orang itu dan membawanya tubuhnya hidup kembali. Tak ada harapan. Untungnya, kamu membawa jimatku, jika tidak, hantu jahat tadi akan membersihkan orang itu, dan bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Pria itu berdiri perlahan, melepas tudung kepalanya, dan memperlihatkan wajah kuyu. Itulah wajah Simen Qianshan, berumur sekitar 20 tahun, masih cukup muda. Hanya saja ada sepasang mata yang melotot di wajah kuyu itu, dan Simen Qianshan agak pendek, hanya mencapai bahu Lu Chen, membuatnya tampak seperti pria malang. Aisan, pria ini adalah saudaraku, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Fei Long akrab dengan Simen Qianshan, jadi dia langsung mengatakannya dengan sopan. Adikmu, kupikir kamu berbaik hati datang mengunjungiku, tapi kamu datang untuk meminta bantuanku. Sungguh mengecewakan. Aisan memutar mata Fei Long, lalu memberikan denyut nadi pada Sangguan Jin, dan bertanya, sudah berapa lama jiwanya hilang? Jika butuh lebih dari sehari, mohon maafkan saya karena tidak berdaya. Karena suatu hari nanti, jiwa orang ini akan bereinkarnasi atau masuk neraka untuk menderita. Jiwa tersebut akan menjadi hantu, dengan perubahan besar dalam penampilan dan temperamen, bisa mengenalinya saat itu. Gunung Kurcaci mengatakan demikian, tidak lebih dari 2 jam. Lu Chen berkata dengan cepat, yah, semakin pendek waktunya, semakin mudah menemukan jiwanya. Aisan mengangguk, lalu melihat jimat di tangan Lu Chen, dan berkata, namun, risiko pergi ke dunia bawah sangat tinggi, dan itu akan memperpendek umurku. Harganya sangat tinggi, kalau tidak aku akan turun, lebih awal, dan saya tidak perlu menjaga gua hantu ini. Tangkap hantu perempuan. Oleh karena itu, saya ingin mengambil kembali jimat ini, dan bantuan yang terutang kepada Duan Xin akan diselesaikan. Setelah mengatakan itu, jimat di tangan Lu Chen tiba-tiba terbakar, dan dalam sekejap mata, jimat itu terbakar seluruhnya dan berubah menjadi fly ash. Kamu harus menggendong temanmu dan turun bersamaku, agar mudah memanggil jiwa temanmu. Aosan berkata kepada Lu Chen, dunia bawah tanah itu menakutkan dan berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda tidak akan pernah kembali. Apakah kamu takut? Jangan takut, Lu Chen berkata dengan tegas. Kalau begitu jangan buang waktu, ayo, lompat ke lubang hantu. Kata Gunung Kurcaci segera. Lu Chen memeluk Sangguan Jin dan hendak melompat ke dalam lubang hantu, tapi dia terseret oleh gunung yang rendah. Sayangku, ini bukan gua hantu ini. Gua hantu ini adalah gua hantu tingkat 6, dan semua hantu tingkat 6 di bawahnya. Aisan menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata, apakah hantu tingkat 6 tahu? Ini mirip dengan binatang buas tingkat 6, dan satu tingkat lebih tinggi dari alam tiangan kita. Jika kamu melompat ke bawah, kamu pasti akan mati. Aosan menarik Lu Chen ke gua hantu di sebelahnya, dan berkata, temanmu berada di alam tiangan, setara dengan hantu tingkat 5. Ketika jiwa temanmu datang ke dunia bawah, ia juga tetap berada di alam 5, tingkat tempat. Ini adalah lubang hantu tingkat 5, lompat saja. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan berkeringat karena kecerobohannya tadi. Jika gunung pendek itu tidak menangkapnya sekarang, setelah dia melompat, dia akan menghadapi sekelompok roh jahat tingkat 6 secara langsung, dan dia akan mati. Oke, ayo kita pergi ke neraka bersama-sama. Fei Long mengambil panci ganda dan berjalan mendekat, siap untuk melompat ke gua hantu tingkat 5, tetapi diseret kembali oleh gunung pendek. Untuk apa kamu turun? Gunung Kurcaci bertanya. Bantu temukan jiwa Sangguan Jin. Kata Fei Long. Mencari adikmu, kamu mencari kematian ketika kamu turun. Kemampuanku terbatas, dan aku tidak bisa melindungi begitu banyak orang. Aisan menatap Fei Long dengan wajah pucat, dan berkata, tetaplah di sana dan temui kami kapan saja. Tapi, kamu tidak ada di sini, aku khawatir. Naga gemuk berkata dengan gemetar, ada begitu banyak sisa jiwa dan roh jahat di hutan Menggui, mereka akan memakanku sampai tidak ada satu tulang pun yang tersisa.
Takut pada rambut, ini pintu keluar gua hantu, hantunya sangat kuat, sisa jiwa dan roh jahat itu tidak berani datang ke sini. Kata Gunung Kurcaci. Tapi, aku masih khawatir, kenapa kamu tidak memberiku jimat atau semacamnya? Kata Fei Long. Ambillah, tempelkan di pantatmu, dan hantu manapun akan mengambil jalan memutar saat melihatmu. Aisan berpikir sejenak, lalu menyerahkan jimat kepada Fei Long. Jimat untuk menempelkan pantat. Mata Fei Long berbinar, dan dia segera mengambilnya dan bertanya, jimat ini sangat kuat, apa namanya? Jimat hantu lompat katak. Aosan menahan tawa dan berkata, jimat yang bagus, ketika saya mendengar nama ini, saya merasa sangat kuat. Fei Long tiba-tiba menyadari dan sangat gembira. Dia dengan cepat mengangkat pantatnya dan dengan hati-hati menempelkan jimat itu ke atasnya. Lu Chen tidak peduli dengan kebodohan Fei Long, memeluk sang Guanjin, melangkah keluar, melompat ke gua hantu tingkat 5, dan jatuh tepat di bawah gua. Aku tidak tahu berapa lama aku terjatuh, dan aku tidak tahu seberapa dalam aku terjatuh. Sepertinya saya telah jatuh selama 10.000 tahun, dan sepertinya saya telah jatuh ratusan juta mil. Semuanya seperti mimpi. Saat kakinya menyentuh tanah, ia menyadari bahwa tanah tersebut bukanlah terbuat dari lumpur atau pasir, melainkan abu tebal. Angin bertiup tiada henti, dan aura hantu yang menakutkan begitu dingin hingga hampir membuat darah orang menjadi dingin dan jantungnya berhenti berdetak. Melihat ke atas, yang ada hanyalah warna abu-abu yang tak ada habisnya, tanpa akhir yang terlihat, memberi orang semacam kehancuran kuno, dan tidak ada apapun di sini. Tiba-tiba, ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak perlahan, seolah-olah berada jauh di langit, tetapi juga tampak dekat di depannya, dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh. Bayangan itu adalah jiwa yang telah mati belum lama ini. Terlepas dari ras seperti ras manusia, ras monster, ras orc, dan bahkan orang dari ras Ming, jiwa akan pergi ke dunia bawah tanpa kecuali. Aosan juga turun di beberapa titik, dan berdiri di belakang Lu Chen, menjelaskan, ini adalah jalan Duanyang, dan jiwa harus berjalan selama sehari untuk menyelesaikannya. Tetapi setelah berjalan, secara resmi akan berubah dari yang ke yin, atau bereinkarnasi atau menjadi hantu, tidak ada kemungkinan kebangkitan. Jiwa temanmu baru hilang selama 2 jam, dan dia belum menyelesaikan jalan Duanyang, jadi ayo panggil jiwanya ke sini. Setelah selesai berbicara, Aosan mengeluarkan jimat dan menempelkannya di punggung Lu Chen, lalu meminta Lu Chen untuk meletakkan sangguan jin dan bersiap untuk bertarung. Berkelahi, Lu Chen bingung, hantu adalah benda maya, bagaimana cara melawan benda maya? Benar, aku menaruh jimat yin yang untukmu, yang untuk sementara mengubah fisikmu, jadi kamu bisa melawan hantu sekarang. Aisan tersenyum, dan berkata dengan bangga, dan saya dilahirkan dengan tubuh yin yang, dengan konstitusi khusus, yang dapat menekan semua jenis hantu. Selama mereka bukan roh jahat yang sangat kuat, saya dapat membunuh mereka. Apakah kita akan melawan mereka? Lu Chen menunjuk ke bayangan yang jauh dan dekat, dan bertanya dengan bingung. Benar, saat aku memanggil jiwa temanmu, mereka semua akan tergerak oleh berita tersebut dan ingin menempati tubuh tak berjiwa mereka untuk dibangkitkan. Saat itu, kami akan mencegah jiwa yang tidak relevan itu datang, dan hanya membiarkan jiwa teman masuk ke dalam tubuh. Itu akan menjadi pertarungan yang sengit melihat bayangan yang bergerak di jalan Duanyang, buram, puluhan ribu. Alis Lu Chen berangsur-angsur menjadi serius, gua hantu ini berhubungan dengan alam Tiangang. Dengan kata lain, inilah semua jiwa mati dari orang kuat di alam Tiangang. Dengan begitu banyak jiwa, bisakah kamu mengalahkan mereka? Takut, Aosan memiringkan kepalanya, menyipitkan mata ke arah Lu Chen, dan ada sedikit rasa jijik dalam senyumannya. Karena, Lu Chen hanya setengah langkah dari alam Tiangang, sangat lemah. Dan dia, pembangkit tenaga listrik 3 kutub Tiangang. Alamnya beberapa tingkat lebih tinggi dari Lu Chen, dan kekuatan tempurnya berkali-kali lipat dari Lu Chen. Bagaimana Lu Chen bisa jatuh ke matanya? Lu Zong menganggukkan kepalanya, mencari kebenaran dari fakta. Nima, ada ribuan jiwa, semuanya berada di level alam Tiangang, kalau dibilang tidak takut mereka menipu hantu ya. Namun, ini bukanlah alasan ketakutannya. Yang dia takuti adalah dia tidak akan bisa menghentikan begitu banyak jiwa, dan dia tidak akan bisa menyelamatkan sangguan jin. Aku khawatir, tidak ada jalan keluar, kecuali kamu tidak ingin menyelamatkan temanmu. Jalan Pegunungan Kerdil, kamu salah paham,
Aku khawatir ada terlalu banyak jiwa, dan aku tidak akan bisa menyelamatkan temanku. Kata Lu Chen, awalnya, levelmu tidak cocok untuk turun. Kamu harus membiarkan Fei Long turun, tapi dia pengecut. Aku khawatir dia akan kehilangan rantainya pada saat kritis, jadi aku hanya bisa membiarkanmu turun. Aosan berkata tanpa daya. Naga gendut, Lu Chen berpikir sejenak, dan berkata, sebenarnya, dia tidak pengecut seperti yang kamu bayangkan, dan dia masih dapat dipercaya di saat-saat kritis. Sudah terlambat, kita turun, aura hantu jalan duanyang ada di tubuh kita, dalam 7 hari, kita tidak bisa turun lagi. Aosan menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika Duan Xin datang sendiri, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Orang itu memiliki alam yang tinggi dan jenius. Kami tidak tahu ini masalahnya, kalau tidak dia pasti akan datang. Kata Lu Chen, lupakan saja, percuma mengatakan hal ini, bersiaplah untuk memulai, aku akan memanggil jiwa temanmu. Aosan berjongkok, dan terus menempelkan jimat di tanah di sekitar Sang Guan Jin, membentuk setengah lingkaran untuk mengelilingi Sang Guan Jin dan mencegah jiwa-jiwa itu menerobos dari belakang. Setelah melakukan ini, Aosan tersenyum dan berkata kepada Lu Chen, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu gugup. Pertempuran ini tidak sesulit yang kamu bayangkan. Jiwa-jiwa itu telah meninggalkan tubuh mereka, dan kekuatan tempur mereka sangat lemah. Itu banyak sekali. Ayam lemah itu enak, aku sangat suka ayam lemah. Lu Chen mengangguk, menunjukkan kegembiraan, dan berkata, jika kamu tidak lemah, saudaraku akan sulit diselamatkan. Hei, kamu telah ditikam di kedua sisi demi saudaramu. Tidak banyak orang sepertimu akhir-akhir ini. Kamu sangat setia. Aosan menghela nafas, terus bekerja, mengambil jimat di tangannya, menyalakannya dengan api sungguhan, melemparkannya ke udara, dan berteriak, tubuh di sini, jiwa di sini, dan jalan menuju. Duanyang ada di sini. Petik 2. Sia-sia, kegelapan menghilang, bayangan kabur itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ras manusia, ras monster, ras orc. Ada jiwa dari semua ras, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, mereka semua memiliki aura alam geng surgawi. Hanya saja jiwa-jiwa ini memiliki aura alam tiangang, tetapi mereka tidak memiliki sifat ekstrim yang sesuai, sehingga tidak mungkin untuk menebak kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Setelah kegelapan menghilang, semua jiwa berhenti bergerak maju, dan semua melihat ke arah Lu Chen. Tepatnya, semua mata tertuju pada tubuh Sang Guan Jin. Jiwa tanpa tubuh telah kehilangan kesadarannya, namun mereka masih memiliki pikiran bawah sadar, dan mereka semua merindukan tubuh tanpa jiwa dan dibangkitkan mulai sekarang. Saat berikutnya, semua jiwa lari ke sisi ini. Puluhan ribu, seperti gelombang jiwa, membanjiri. Sial, hari ini ada lebih banyak jiwa daripada yang saya bayangkan. Saya khawatir ini pertempuran yang sulit. Aosan melihat gelombang jiwa tidak ada habisnya, dan wajahnya sedikit berubah. Aku akan membawanya di depan, dan kamu akan melindungi adikku di belakang. Lu Chen mengambil pisau besar itu, melangkah maju, dan berdiri di depannya. Punggungnya tampak sangat kokoh, dengan aura mengerikannya sendiri. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Melihat bagian belakang pendukung ini, Aosan merasakan aura Lu Chen yang tak kenal takut, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, dan bahkan berbicara dengan sopan. Namaku Lu Chen, dan aku teman sekelas Fei Long. Yah, kekuatan Xuan Tianzong tidak buruk, tapi kekuatanmu agak ceroboh. Aosan mengangguk, mengambil beberapa langkah ke depan, dan berdiri di depan Lu Chen, levelmu terlalu rendah, dan kekuatan tempurmu terbatas. Biarkan aku membawanya. Kamu berdiri di belakang dan jangan biarkan jiwa yang tidak relevan memasuki tubuh temanmu. Sambil berbicara, banyak jiwa telah menyerbu masuk, dan Aosan memulai mode membunuh. Pergi. Aosan menjerit pelan, dan satu demi satu jimat terbang keluar dari lengan bajunya, terbang menuju jiwa-jiwa itu. Bum bum bum. Jimat itu mengenai jiwa, dan akan meledakkan jiwa, mengubahnya menjadi asap tipis dan menghilang di jalan duanyang. Dalam sekejap, ratusan jiwa diledakkan oleh jimat tersebut. Di jalan duanyang, jimat memenuhi langit, jeritan jiwa-jiwa yang sekarat terus berlanjut, dan ada aliran asap tipis. Jiwa yang tidak sadar tidak takut mati, mereka tidak takut, satu kelompok mati, dan kelompok lainnya muncul lagi, aliran tidak ada habisnya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju,
dan beberapa jiwa bergegas menembus hujan, menerobos garis pertahanan gunung pendek, dan menerobos. Namun, masih ada tragedi yang menunggu mereka, yaitu pedang Lu Chen. Lu Chen, yang telah memakai jimat Yin Yang, telah mengubah fisiknya, sehingga dia dapat membunuh roh jahat, bahkan beberapa jiwa. Hanya setelah memenggal beberapa jiwa dengan tangannya sendiri, Lu Chen sangat memahami mengapa Aisan menyebut jiwa sebagai ayam yang lemah. Jiwa tanpa tubuh fisik semuanya ada di alam Tiangang, tetapi tanpa kekuatan alam Tiangang. Jika tidak lemah maka akan menjadi hantu. Setelah sekitar sebatang dupa, ribuan jiwa terbunuh, namun jiwa sangguan jin tidak muncul. Namun, gelombang jiwa masih ganas dan terus mengalir ke arahnya. Aosan tidak bisa menahan diri lagi. Serangkaian jimat terbang keluar, berkumpul di udara, dan dengan cepat berguling bersama, semakin lama semakin panjang, dan akhirnya terkondensasi menjadi tongkat jimat. Membunuh. Aisan berteriak keras, dan menyapu dengan tongkat jimatnya, menyapu garis-garis kuda hitam dan kuning. Tongkat jimat ada di mana-mana, ruangnya hancur, menyebabkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam jeritan. Kekuatan jimat itu begitu kuat sehingga jalan Duanyang runtuh dan dunia bawah bergetar. Dalam sekejap mata, puluhan ribu jiwa berubah menjadi asap tipis yang tak terhitung jumlahnya di bawah tongkat jimat dan menghilang sepenuhnya. Di bawah hiruk-pikuk pembunuhan Aoshan, tidak banyak jiwa yang tersisa, sekitar beberapa ratus. Jiwa sangguan jin ada di antara mereka, tepat di belakang jiwa-jiwa lainnya, yang paling tidak aktif. Namun, tubuh dan jiwanya sama persis. Aosan sekilas mengenali jiwa sangguan jin. Haha, aku menemukannya. Aosan tertawa terbahak-bahak, menyapu puluhan jiwa hingga tewas dengan satu tongkat, membersihkan jalan, lalu bergegas tiba-tiba, menyambar jiwa sangguan jin yang sedang linglung, dan menyeretnya kembali dengan kasar. Kembali ke tubuh. Aosan mendorong jiwa sangguan jin ke dalam tubuh itu, dan jiwa memasuki tubuh dan menghilang. Aisan segera mengeluarkan jimat pengikat jiwa dan menempelkannya di dahi sangguan jin, memasang jiwa di tubuh sangguan jin agar tidak melayang keluar. Semua sudah selesai, ayo menghindar. Aisan terkekeh, dan mengeluarkan jimat pengembalian matahari lainnya, siap membawa orang kembali. Saat ini, terdengar ledakan keras dan aura hantu dari jalan Duanyang. Kekuatan hantu yang menakutkan datang, mengusir semua jiwa, menekan Lu Chen dan Aosan. Kamu masuk tanpa izin ke dunia bawah, membunuh jiwa, dan menghancurkan jalan Duanyang. Kamu pantas mati. Suara hampa dan marah terdengar dari jauh. Suara itu membawa gelombang suara yang kuat, yang membuat ruangan bergetar dan menusuk telinga. Tidak bagus, patroli hantu di jalan Duanyang khawatir. Wajah Aosan berubah sia-sia, dan dia ingin menyalakan jimat untuk membuka lorong, tetapi dia ditekan oleh kekuatan hantu, tidak dapat menggunakan api sungguhan atau melakukan jimat. Jiwanya telah kembali ke tubuhnya, kenapa dia tidak bangun? Lu Chen tidak peduli dengan hantu atau tidak, dia hanya peduli pada sangguan jin dan bertanya dengan gugup. Jimat pengikat jiwa bekerja dengan cepat. Saat jiwanya stabil, dia akan bangun. Aosan menatap ke depan dengan gugup, hanya ada warna abu-abu dan tidak ada apa-apa, tetapi ruangan itu bergetar, dan jelas ada sesuatu yang datang dan akan segera tiba. Aisan melirik ke arah Lu Chen, ragu-ragu sejenak, menghela nafas, dan berkata, aku akan menyalakan jimat itu dan membuka lorong nanti, dan kamu akan membawanya pergi. Aku akan mengganggu patroli hantu dan memberi kamu waktu. Bagaimana denganmu? Lu Chen bertanya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika kamu tidak bisa pergi, maka aku tidak akan bisa menghormati bantuan Duan Xin. Aosan menunjukkan tekad, untuk berjalan bersama, aku tidak punya kebiasaan melepaskan teman-temanku. Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata begitu. Mengapa kamu menjadi ibu mertua? Aosan mengerutkan kening. Ah, desahan dalam-dalam, seolah terbangun dari mimpi buruk. Sangguan jin tiba-tiba membuka matanya, duduk tegak, dan menarik napas dalam-dalam, matanya segera pulih. Akhirnya bangun. Lu Chen sangat gembira. Lu Chen, terima kasih. Sangguan jin berdiri dan menangkupkan tangannya dengan penuh rasa terima kasih. Setelah jiwanya kembali ke tubuhnya, dia memahami banyak hal. Lu Chen kian mengambil risiko yang aneh, membawa tubuhnya ke dunia bawah, mencari jiwanya, dan akhirnya menyelamatkannya. Jika dia tidak bersyukur, dia akan menjadi hantu. Keluargaku, tidak perlu berterima kasih, bisakah kamu bertarung? Lu Chen mengeluarkan pedang sangguan jin yang hilang dan menyerahkannya.
Mampu, Sangguan memegang pedangnya erat-erat, auranya naik sia-sia, seperti pedang tajam yang tidak tercabut dari sarungnya. Bertarung, berdampingan sampai mati. Lu Chen mengambil pisau besar itu, menatap ke depan, melepaskan kekuatan jiwanya, dan menghilangkan lebih dari setengah tekanan hantu. Kamu benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Begitu tekanan Aosan berkurang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan bahkan lupa menyalakan jimat di tangannya. Hei, kamu benar-benar mematahkan kekuatan hantu dari inspeksi ini. Suara hampa itu terkejut, tetapi pada saat ini, 4 sosok muncul dalam kegelapan, melintas ke depan, dan tiba di depan mereka bertiga dalam sekejap mata. Itulah 4 orang berwajah putih kertas, memutar mata putih, mengenakan kostum polisi, memegang pisau hantu di tangan, dengan aura hantu, dan mereka masih memiliki alam nyata. 5 kutub alam Tiangang. Patroli hantu tidak datang, yang datang adalah utusan hantu, dan ada 4, kita tidak bisa melarikan diri. Aosan mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, aku bisa memukul paling banyak 1, dan 3 sisanya cukup untuk memisahkan kita. Dari sudut pandang Aisan, Sangguan Jin baik-baik saja, berada pada level yang sama dengannya, tetapi tingkat kultivasi Lu Chen tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kupikir apa yang akan terjadi, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Aku akan membunuhnya sendiri. Lu Chen tertawa. Mendengar nada itu, dia sama sekali tidak memperhatikan keempat hantu itu. Faktanya, Lu Chen benar-benar tidak memperhatikan 5 kutub alam Tiangang. Aku akan memotongnya, Sangguan ingin mengatakannya. Kamu terlalu lambat. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan menolak Sangguan Jin. Aosan memandang keduanya dengan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Itu adalah hantu dari 4 geng alam 5 kutub. Anda adalah alam Tiangang setengah langkah, tiang 3 Tiangang, dan Anda bergegas untuk membunuhnya. Apakah menurut Anda dia adalah importir paralel? Membual tidak seperti itu, bukan. Jika menyombongkan diri bermanfaat, apalagi yang perlu dipraktikkan? Aosan hendak berbicara, tetapi dia melihat Lu Chen maju dengan pisau di tangannya, momentumnya tidak dapat dihentikan, seolah-olah dia dengan murah hati mengirimnya ke kematian. Kamu ingin mati? Aosan sedang terburu-buru. Tidak, dia sedang terburu-buru. Sangguan ingin mengatakannya. Bagaimana kekuatan tempur Lu Chen? Aisan tidak tahu, bukan. Itu hanya 5 tiang Tiangang, dan itu hanya pedang di depan Lu Chen. Reinkarnasi terburu-buru. Aosan bertanya dengan marah. Tidak, terburu-buru mengirim hantu untuk bereinkarnasi. Sangguan ingin mengatakannya. Aisan segera memutar matanya. Ya, kamu luar biasa. Kamu luar biasa, kamu menyombongkan diri itu luar biasa. Setelah beberapa saat, semua orang akan mati bersama, mari kita lihat apakah kamu masih baik atau tidak. Pada saat ini, 4 utusan hantu mengeluarkan pisau dari sarungnya, 1 bergegas menuju Lu Chen, dan 3 lainnya bergegas menuju Aisan dan Sangguan Jin. Di mata para pembawa pesan hantu, ketiga orang ini adalah ayam yang lemah, terutama Lu Chen yang merupakan level terendah, memiliki kekuatan paling lemah, dan dapat dengan mudah dieliminasi. Naga api bertarung. Sia-sia, naga api sepanjang 100 kaki keluar dari tubuh Lu Chen, menghilangkan kegelapan, menerangi dunia bawah, membuat hantu dan monster yang tak terhitung jumlahnya gemetar, dan membuat keempat hantu itu tertegun dan lupa menyerang. Segera setelah itu, seekor naga muncul di pupil Lu Chen, dan kekuatannya meningkat tajam. Pedang awan merah di tangannya menyalakan api naga, dan sebuah rune tipe api mengelilingi bilahnya, dan nyala api itu segera memanjang 10 kaki lagi, seperti pedang panjang yang menyala-nyala. Guntur Pingyue, menyapu dengan 1 pisau, itu seperti nyala api yang menembus dunia bawah. Berat bilahnya mengguncang dunia bawah, menghilangkan kesuraman, dan menakuti semua hantu. Keempat utusan hantu tahu betapa kuatnya mereka, dan segera memutar mata mereka, dan buru-buru mengangkat pisau hantu untuk memblokir, menggabungkan kekuatan keempat hantu, menahan sapuan pisau api. Ledakan, suara keras mengguncang dunia bawah. Bilahnya ada di mana-mana, menyapu keempat pisau hantu, memenggal kepala keempat kepala hantu, mematahkan kekuatan keempat hantu. Keempat tubuh hantu tanpa kepala, setelah berjuang di tempatnya, berubah menjadi abu terbang. 4 utusan hantu tidak bisa menahan pisaumu. Mata Aosan penuh dengan keterkejutan, hatinya penuh dengan keterkejutan, dan dia tidak dapat memahami fakta di hadapannya. Lu Chen baru saja setengah langkah menuju alam astral surgawi.
Keempat hantu itu semuanya adalah 5 kutub Tiangang. Semakin Anda maju dan membunuh musuh, semakin banyak yang bisa Anda lakukan, bukan? Bakat bela diri lainnya, melompati barisan dan memenggal kepala musuh, paling banyak 1 per 1, oke. Anda memotong 4. Apakah masih ada Wang Fa? Apakah ada alasannya? Apakah ada perspektif lain? Orang aneh macam apa kamu, Lu Chen? Visi naga api, kebanggaan umat manusia. Di kejauhan, suara hampa itu menjadi sedikit bergetar. Tidak peduli seberapa sombongnya kamu, jika kamu membunuh hantuku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan dunia bawah. Beberapa saat kemudian, suara hampa itu berubah dari gemetar menjadi kemarahan yang tak ada habisnya. Segera, hembusan angin kencang dan udara seram bertiup dari kejauhan, suram dan menusuk, seolah-olah dari lantai 18 neraka. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat buka lorong itu. Melihat Aisan masih linglung, Lu Chen mau tidak mau mengingatkannya dengan keras. Benda-benda yang datang dari jauh memiliki aura hantu yang menakutkan, jauh lebih kuat dari hantu, dan jika mereka tidak pergi, mereka tidak akan bisa pergi. Mengembalikan jimat matahari. Baru kemudian Aisan pulih dari keterkejutannya, dan dengan cepat menyalakan jimat di tangannya untuk membuka jalan kembali ke dunia. Energi yang kuat turun dari langit, menyelimuti ketiga Lu Chen. Setelah itu, Yang Qi bangkit dengan cepat, yang juga mengangkat Lu Chen dan yang lainnya. Di mana harus melarikan diri? Hantu muncul dalam kegelapan, mengejar Lu Chen dan yang lainnya. Yang Qi meningkat sangat cepat, dan Lu Chen serta yang lainnya juga meningkat sangat cepat. Dalam sekejap mata, saya melihat seberkas cahaya di langit jauh, yang merupakan pintu masuk gua hantu. Namun hantu yang mengejar dari bawah juga sangat cepat, dan semakin dekat ia mengejar, penampakan umum dari hantu tersebut hampir terlihat. Hantu itu berwajah garang dan mengenakan jubah resmi berwarna hitam. Aura hantu di tubuhnya setebal kabut, dan dia tidak bisa melihat menembus alam semesta. Apa-apaan ini? Lu Chen mau tidak mau bertanya. Inspektur hantu di Jalan Duanyang biasanya tidak muncul, tapi kamu membunuh keempat bawahannya dan merangsangnya. Kata Gunung Kurcaci. Di dunia apa dia? Lu Chen bertanya lagi. Aku tidak tahu, tapi ayahku tahu, tapi ayahku tidak pernah memberitahuku tentang hal itu. Kurcaci mengangkat bahu. Saya masih tidak mengerti satu hal. Mengapa hantu di dunia bawah memiliki tingkat kultivasi yang begitu jelas? Ini benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Lu Chen terus bertanya, ada banyak jenis hantu di dunia bawah. Di antara mereka, beberapa hantu yang kuat telah membuka kebijaksanaan spiritualnya dan mengembun menjadi tubuh hantu, seperti para pengawas hantu di bawah dan para pembawa pesan hantu itu. Mereka semua adalah hantu dengan tubuh hantu. Kami menyebutnya mereka hantu. Untuk klan hantu, Ao San menjelaskan, dunia bawah sebenarnya dikuasai oleh klan hantu, dan tatanan dunia bawah juga dibentuk oleh klan hantu. Namun, yin dan yang terpisah, hantu dan manusia tidak dapat hidup berdampingan, dan klan hantu tidak berinteraksi dengan ras lain, jadi ini sangat misterius. Itu saja, jadi begitu. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan bertanya lagi, karena dunia bawah diperintah oleh klan hantu, apa itu klan hantu? Klan Ming bukanlah makhluk dari benua Yuanwu, dan tidak ada hubungannya dengan klan hantu. Ao San berpikir sejenak, lalu berkata, asal-usul klan Ming sangat rumit. Pada zaman dahulu, pernah terjadi perang dengan klan hantu, namun berhasil dikalahkan. Adapun hubungan antara klan Ming dan klan Ming, klan hantu, aku tidak tahu banyak tentang itu. Ayahku melarangku menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Sambil berbicara, pintu masuk gua hantu tiba, dan ketiga Lu Chen melompat keluar dari pintu masuk mengikuti kekuatan energi yang, dan kembali ke dunia bawah. Kamu kembali, Sangguan masih hidup, bagus sekali. Fat Dragon, yang menjaga pintu masuk gua, selalu khawatir. Ketika dia melihat Lu Chen dan yang lainnya muncul, dia terkejut dan bahagia, dan menangis kegirangan, adikmu, kamu sudah lama pergi, aku sangat khawatir. Haha, tidak ada bahaya, semuanya selamat. Lu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum, merasa senang. Ledakan, saat ini, terdengar suara keras dari gua hantu itu, dan energi hantu yang tak ada habisnya menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Bunuh utusan hantuku, kejahatan itu pantas mendapatkan 10.000 kematian, bahkan jika kamu kembali ke dunia, aku akan membunuhmu. Di pintu masuk gua hantu,
sebuah tangan raksasa tiba-tiba terulur, dengan aura yang menakutkan, itu mengunci Lu Chen. Tidak baik, Lu Chen merasakan kekuatan mekanisme Qi, yang melampaui cakupan alam Tiangang, dan dengan cepat membuka tubuh pertempuran Yanlong yang telah lama ditarik, dan bahkan melepaskan kekuatan jiwa tirani, tetapi masih tidak dapat memecahkan kunci dari mekanisme Qi. Mekanisme Qi, mati. Saat suara hampa datang dari gua hantu, tangan raksasa itu menekan Lu Chen dengan kekuatan yang menakutkan. Merusak, istirahat untuk minum, datang dengan dingin. Sederetan kuda hitam dan kuning melintas seperti meteor, ruang segera runtuh, kekosongan hancur di tempat, tanah segera retak, dan gua neraka segera berguncang. Pedang jimat, dengan kekuatan mengerikan, menebas ke arah tangan raksasa itu. Ledakan, pedang rune jatuh, dan tangan raksasa itu patah. Tangan raksasa yang patah itu jatuh ke tanah, berubah menjadi awan abu terbang, dan berhamburan bersama angin. Siapa yang berani membunuhku? Di dalam gua hantu, terdengar suara gemuruh hampa. Simen Yinghao, sesosok muncul di tepi gua hantu, memegang pedang jimat di tangannya, dengan postur tegak dan aura bangga. Itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah hijau, tinggi dan perkasa. Meskipun usianya 40-an, dia tetap memiliki penampilan yang awet muda dan tampan. Kikiki, Simen Yinghao, suara hampa itu sedikit tergagap. Itu masternya, Simen Yinghao berkata dengan dingin. Penjahat itu memberi penghormatan kepada Patriark Simen. Inspektur hantu di gua hantu ketakutan saat itu. Mengapa kamu tidak menjaga jalan Duanyang dan lari mencari kematian? Simen Yinghao memarahi. Seseorang masuk tanpa izin di dunia bawah dan menghancurkan jalan Duanyang. Penjahat itu mengejarnya dengan marah. Saya harap Patriark Simen akan memaafkannya. Inspektur hantu itu dengan cepat menjelaskan, tetapi suaranya sedikit bergetar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Simen Yinghao, bahkan seorang inspektur hantu yang begitu kuat pun memohon belas kasihan. Pergilah dan beritahu yang mulia hantu Anda bahwa masalah jalan Duanyang telah ditanggung oleh Tuhan. Jika dia mengejarnya, dia akan datang kepada Tuhan. Kata Simen Yinghao, jangan berani, jika Anda berani membiarkan Patriark Simen menanggung bebannya, jika Guizun mengetahuinya, dia tidak akan melanjutkannya. Nada suara Guizun Zhang lembut, dimaksudkan untuk menyanjung Simen Yinghao. Kalau begitu tidak apa-apa, ayo pergi. Kata Simen Yinghao, penjahat itu akan pergi. Setelah inspektur hantu mengatakan sesuatu, gua hantu kembali tenang, dan energi hantu menyusut. Ayah, kali ini, Aosan mendekat dengan alis rendah dan berkata dengan hati-hati. Bocah bau, kamu pergi ke dunia bawah untuk menangkap hantu perempuan lagi. Cepat atau lambat kamu akan mati di dunia bawah dan tidak pernah kembali. Ayo, kembalilah bersamaku, dan kamu akan ditangani sesuai hukum keluarga. Ketika Simen Yinghao melihat Aisan, dia menjadi marah, dia membuka tangannya yang besar, memegang Aisan, dan berjalan keluar dari hutan hantu. Aura Simen Hiro sangat menakutkan, kemanapun dia pergi, roh jahat menghindar, sisa jiwa keluar, semua hantu dan hantu lenyap. Lu Chen, Fei Long dan Sangguan Jin saling melirik dan mengikuti di belakang Simen Yinghao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tinggalkan hutan hantu, kembali ke Fangcheng, melewati lorong, dan kembali ke tanah. Simen Yinghao memimpin gunung pendek itu ke aula tinggi, di aula, lepaskan gunung pendek itu. Sepanjang perjalanan, Simen Yinghao mendengarkan penjelasan Aosan, dan sebagian besar kemarahan di hatinya menghilang. Anak laki-laki muda ini, yang tidak berbakat, awalnya mengambil risiko di dunia bawah untuk menyelamatkan orang lain, jika tidak, dia tidak akan pernah memaafkannya begitu saja. Saat itu, ketika dia sedang memeriksa Fangcheng, dia mendengar bahwa beberapa murid Suantian pergi ke hutan Menggui untuk mencari Aisan. Dia khawatir, jadi dia berlari untuk melihat. Jika dia tidak datang tepat waktu, Aisan dan murid-murid Suantian itu akan mati. Patroli hantu itu sangat kuat. Zilong, kamu datang ke Beiyuan, apakah ayahmu Namong Kaitai tahu? Simen Yinghao menunggu Lu Chen dan yang lainnya masuk, dan segera bertanya pada Fei Long. Keempat keluarga bangsawan selalu ramah, dan para leluhur memiliki kontak satu sama lain. Simen Yinghao secara alami mengenali Fei Long. Karena Fei Long adalah putra dari Patriark Namong. Ayahku tidak tahu, aku datang ke Beiyuan untuk menyelamatkan teman-temanku, dan aku akan segera kembali. Kata Fei Long, apakah Anda sekte Hui Suantian Dao? Simen Yinghao melihat jubah Suantian di Fei Long, dan tiba-tiba bertanya.
Ya, jawab Fei Long. Bawa dia pergi. Simen Yinghao menunjuk ke Gunung Kerdil dan berkata, "Ah!" Semua orang tercengang, bahkan Ao San pun tercengang. Bajingan kecil ini punya masalah mental. Dia main-main sepanjang hari, dan cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Simen Yinghao menatap gunung pendek itu, dan berkata, "Biarkan dia pergi ke Gurun Timur, pergi ke Suantian Daozong untuk berlatih, dan jalani kehidupan manusia untukku. Jangan sampai dia menjaga gua hantu setiap hari, menangkap hantu wanita, dan membuat wajah keluarga Simenku terlihat seperti hantu." Itu hilang bab 375. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Aku baik-baik saja di rumah. Aku tidak ingin pergi ke hutan belantara timur. Aisan memasang wajah pahit, seolah dia baru saja makan 10.000 pare. Apa bagusnya dirimu di rumah? Menjaga gua hantu setiap hari, memikirkan hantu wanita sepanjang hari, menyia-nyiakan kultivasimu, dan memengaruhi kultivasimu. Semakin banyak Simen Yinghao berbicara, dia menjadi semakin marah, dan dia juga memuji Lu Chen, dan menegur Aisan sambil berkata, "Kamu tahu, dia lebih muda dari kamu, dan levelnya lebih rendah dari kamu. Tetapi untuk saudaranya, dia pergi ke dunia bawah untuk membunuh hantu. Di usia muda dengan tanggung jawab seperti itu, kamu akan menjadi senjata yang hebat di masa depan, dan kamu adalah sampah jika dibandingkan dengan orang lain. Kenapa kamu selalu memujinya? Bagaimana denganku? Aku akan turun juga. Aku juga berani, oke. Tanpa aku, dia bahkan tidak akan bisa turun ke dunia bawah." Ao San berhenti dan memprotes berulang kali. Dia hanya setengah langkah dari alam Tiangang, dan dia bisa membunuh 4 hantu dengan 1 pisau. Bukankah kamu tiang ketiga dari Tiangang, dan menurutku kamu tidak bisa melakukannya? Simen Yinghao berkata dengan marah, "Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu telah lama dipermalukan dan dibuang ke dunia bawah." Lu Chen berbeda. Dia memiliki visi naga api dan ahli seni bela diri. Saya tidak memiliki visi. Saya pasti tidak bisa membandingkannya dengan orang lain. Ao San terdiam, dan berkata tidak yakin, "Jika aku juga mendapat penglihatan, aku pasti lebih baik dari Lu Chen, belum lagi hantu, bahkan jika itu hantu yang berpatroli, aku akan menghancurkannya sampai mati dengan tongkat." Tidak perlu iri pada orang lain, modal alammu sangat bagus, dan di dalam tubuhmu terdapat tanda-tanda penglihatan yang merupakan bibit dari kesombongan pencaksilat. Jika kamu telah rajin berlatih, mungkin kamu telah membangkitkan penglihatan dan menjadi arogansi seni bela diri yang sesungguhnya. Ketika Simen Yinghao menyebutkan penglihatan itu, dia menjadi semakin marah, "Tetapi apa yang telah kamu lakukan beberapa tahun terakhir ini? Kamu rajin menangkap hantu, malas dalam berkultivasi, dan tingkatanmu belum meningkat 1 inci pun, namun kamu masih ingin mendapat penglihatan. Kamu kurang lebih aneh. Ada tanda-tanda penglihatan dalam diriku. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Ao San tercengang. "Apa gunanya memberitahumu?" Simen Yinghao melirik ke arah Ao Shan dan menghela nafas lagi. Penglihatan hanya dapat dibangkitkan oleh diri sendiri, dan kemungkinan gairah yang tidak disengaja adalah yang tertinggi. Orang lain tidak dapat membantu sama sekali. Memberitahu Anda hanya akan meningkatkan tekanan pada Anda, dan itu akan terjadi kontraproduktif. "Kamu ternyata adalah bibit dari marsial Dao Tianjiao, selamat," kata naga gemuk pada Aisan sambil tersenyum. "Hei, apakah kamu iri?" Aisan mengangkat kepalanya dan merasa bahwa dia telah tumbuh beberapa kaki secara tiba-tiba, dan dapat memandang rendah semua makhluk hidup. "Sejujurnya, aku sangat iri. Kakak seniorku mendapat penglihatan, dan kamu juga mendapat tanda-tanda penglihatan. Kenapa aku tidak mendapat apa-apa?" Melihat Ao San berpura-pura menjadi yang terbaik di dunia, Fat Dragon tiba-tiba merasa bahwa dirinya tidak ada bandingannya, dan langsung menjadi sedih, terlihat seperti dia tidak dicintai. "Zilong, kamu tidak perlu iri padanya. Faktanya, kamu sama seperti dia. Kamu memiliki gambaran liar dari penglihatan di tubuhmu. Hanya saja ayahmu tidak memberitahumu." Simen Yinghao tiba-tiba berkata begitu. "Hah, aku juga." Fei Long tertegun sejenak, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan emosinya tidak bisa mengikuti ritmenya. "Takut, kamu juga memilikinya." Ao San juga kaget, merasa frustasi, dan terpaksa terbang, tidak lagi merasa superior di depan Fat Dragon. "Ya, kamu juga memilikinya, tetapi kamu terlalu pengecut.
Ayahmu mengira kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan penglihatan jika kamu tinggal di rumah Namong, jadi dia mengirimmu ke Suantian Daozong untuk berlatih. Simen Yinghao melirik Fei Long, dan berkata, di antara 4 keluarga besar kami, tidak hanya kalian berdua, tetapi juga Dongfang Tianhu dari keluarga Dongfang, dan Beiming Lihai dari keluarga Beiming, semuanya memiliki tanda-tanda penglihatan. Tapi ternyata tidak berhasil. Kedua orang itu juga memilikinya. 4 keluarga besar kita penuh dengan bakat. Aosan berkata dengan emosi. Oke, sudah diputuskan, kamu pergi ke Suantian Daozong untuk berlatih bersama mereka. Jika kamu tidak bisa akur dengan orang lain, jangan kembali menemuiku. Simen Yinghao membuat keputusan akhir, tidak memberikan kesempatan kepada putranya untuk menolak, dan ingin segera menyuruhnya pergi. Dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mendisiplinkan putra bungsunya, dan dia tidak ingin putranya tinggal di Beiyuan. Karena banyak sekali gua hantu di Beiyuan, tidak hanya di Gunung Zhenming, tapi juga di tempat lain. Jika Diao Shan tetap tinggal, cepat atau lambat dia akan menjadi lebih mesum, dan cepat atau lambat dia akan menjadi hantu. Aisan sangat tidak berdaya, dan tidak berani melanggar keinginan ayahnya, sehingga ia harus mengemasi barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Simen Yinghao menyapa Lu Chen dan yang lainnya dengan sangat sopan, dan bertanya tentang hutan belantara timur, terutama tentang gua monster dan klan monster. Tidak lama kemudian, Aisan datang, ibunya mengikuti, banyak saudara laki-laki dan perempuan Aisan juga datang, bahkan ratusan wanita cantik pun datang. Aula tiba-tiba menjadi hidup, orang-orang ini datang untuk mengantar Aisan pergi. Simen Yinghao memberi Aisan beberapa patah kata, dan memberi Aisan cincin luar angkasa, lalu memimpin kerumunan untuk mengirim Aisan dan yang lainnya ke depan sebuah rumah yang dijaga ketat. Antara keluarga Simen dan 3 keluarga besar, terdapat lingkaran teleportasi rahasia super besar. Selama Anda bersedia menghabiskan 10 juta kati batu roh berkualitas tinggi, Anda dapat dengan cepat berteleportasi ke keluarga Namong di Wastelen Timur. Kemudian, ambil lingkaran sihir lain dari keluarga Namong untuk pergi ke Suantian Daozong, ini adalah jalan pintas yang lebih cepat. Lingkaran teleportasi rahasia keluarga Simen ada di rumah besar itu. Lu Chen dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Simen Yinghao, memberi hormat junior, dan mengikuti Ao San ke rumah besar. Sebelum memasuki rumah besar, saya mendengar suara Simen Yinghao dari belakang. Hei, cantik, kakimu panjang sekali. Itu adalah kaki panjang paling seksi yang pernah saya lihat. Siapa namamu? Mengapa saya belum pernah melihatmu di dalam keluarga? Tuan, saya Cui Hua, istri Anda yang ke-78. Hei cantik, dadamu sebesar ombak raksasa, gelombang demi gelombang membuat darah orang tak terkendali. Itu gelombang terbesar yang pernah kulihat, tak seorang pun. Ngomong-ngomong, kapan kamu datang ke keluargaku? Bolehkah aku tahu namamu? Tuan, saya Rui, selir Anda yang ke-108. Hei, sayang, tanganmu putih sekali, selembut telur kupas, dan itu tangan paling taktil yang pernah kusentuh. Dari mana asalmu? Siapa namamu? Tuan, saya Xiao Mei, selir Anda yang ke-299. Petik 2. Pada saat ini, Lu Chen semua memasuki rumah besar dan menutup pintu, terlalu malas untuk mendengarkan gosip Patriark Simen tentang istri dan selirnya. Ao San membuka pintu tanah dan membawa semua orang ke jalan bawah tanah. Ternyata lingkaran teleportasi itu dibangun di bawah tanah, bukan di atas tanah. Yah, ayahku biasanya sangat sibuk. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di gua daripada di rumah, dan dia tidak dapat mengingat wanitanya. Ao San menjelaskan dengan malu-malu sambil berjalan. Seperti seorang ayah, seperti seorang anak laki-laki. Fei Long tertawa. Aku berbeda, jangan anggap aku punya hobi khusus, tapi sebenarnya aku sangat spesifik untuk wanita. Dwarf Hill membela dengan sungguh-sungguh. Wanita seperti itu, Fei Long bertanya. Ini, lagi pula dia bukan wanita dari ras manusia, aku tidak tertarik pada wanita dari jenis yang sama. Kata Gunung Kurcaci. Sebelum saya menyadarinya, saya berjalan melalui seluruh lorong bawah tanah dan memasuki ruang bawah tanah yang sangat besar, yang dipenuhi dengan batu roh berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya dan 4 lingkaran teleportasi 2 arah yang sangat besar.